wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Allahumma amin. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyina Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, kita akan membahas tentang satu tema, bagaimana perjuangan kita atau cara kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Tapi sebelumnya saya ada janji tema nggak? Nggak ada. Baik ibu-ibu, saya mau tanya dulu sama ibu-ibu nih. Kira-kira ujian Allah itu berat, banyak atau sedikit? Ujian itu banyak atau sedikit? Banyak. Pernah nggak dengar kata-kata, kok semakin saya dekat dengan Allah, semakin saya diuji? Kalimat itu betul, tapi nggak boleh diucapkan. Sama dengan ibu ngomong dengan suami ibu, saya ini kok makin dekat dengan abang, makin susah hidup saya. Sama dengan ibu ngomong ke teman ibu, makin dekat dengan kau, makin pening palaku. Dan itu kita ucapkan kepada Allah, bayangkan tuh. Bayangkan, itu benar tapi tidak diucapkan. Jadi begini bu, kenapa orang-orang yang kita lihat beriman, masalah hidupnya banyak, tapi kok dia biasa-biasa aja. Sementara masalah kita kecil, kok kayaknya besar banget gitu loh. Padahal sesungguhnya ujian tuh gak banyak. Siapa yang bilang? Allah yang bilang, la yukallifullah nafsan illa usaha. Semua ujian itu Allah takar. Gak mungkin Allah ngasih sesuatu yang di luar kemampuan kita. Berarti Allah zolim. Allah gak mungkin zolim sama kita. Kalau Allah zolim itu bertentangan dengan sifat Allah yang maha pengasih. Itu pemahaman yang harus kita tahu. Cuman cara Allah mencintai beda dengan cara manusia mencintai. Kalau manusia mencintai manusia dengan memberi sesuatu. Tapi kalau Allah mencintai dengan menguji. Loh kok kayak gitu? Gini konsepnya. Semakin Allah cinta dengan seseorang, semakin Allah akan uji. Kenapa? Yang pertama, ujian itu membuat kita lebih kuat. Bahaya kalau hidup kita gak pernah diuji bu. Mau jadi apa kita? Kalau kita udah masih ada dizolimin orang, dikhianati orang. Kalau kita masih ada misalnya anak yang durhaka, ujian kesusahan hidup, masih diuji kita. Dengan kita berbuat baik, orang lain balas jahat, kita kuat bu. Coba orang-orang yang gak pernah dizolimi. Sekali orang caliak buruknya udah lalu sebulan bu. Tapi ada gak orang-orang yang sedikit ujiannya? Ada. Saya punya teman usia 43 tahun lah. Dia itu orangnya melankolis pragmatis, jadi pendiam sekali. Sehingga kalau dia pendiam, nggak ada benturan kan dalam hidupnya. Kalau suaminya marah dia diam, kan nggak ada pertengkaran, nggak ada benturan. Dengan teman-teman dia menghindari konflik, jarang kali diuji karena banyak diamnya. Orang yang nggak banyak ngomong, tentu nggak banyak salah. Kalau kayak saya nih ngomong terus, pasti ada kemungkinan salah, betul? Saya tanya, kamu pernah diuji nggak dalam hidup kamu ujian besar banget? Dia bilang, gak ada sih. Tapi bagaimana sifat dia? Ketika dia salah kirim WhatsApp ke grup aja, salah kirim, dia panik langsung telepon saya. Nel, saya salah kirim WhatsApp ke grup. Isinya apa? Isinya baik-baik aja kok. Yang lihat berapa orang? Ada 2 orang yang lihat. 2 orang cuman kok paniknya sampai mengganggu-ganggu saya ceramah, kata saya begitu. Dia telepon-telepon saking paniknya. Yang 2 orang itu, satu lagi di toilet, satu lagi naik motor, belum tentu lihat. Lah kalaupun dia lihat, gak tentu dia pikirin kamu gitu loh. Ini orang mental lemah bu. Bayangin kalau hidup ibu gak diuji, mau jadi apa kita? Sikit-sikit kita stres, dikit-dikit kita panik, dikit-dikit digertak orang kita takut, disakiti sedikit baper. Mau jadi apa kita?
Nggak bisa. Jadi ujian itu supaya kita kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, harus sadar bahwa ujian itu bisa meringankan dosa-dosa kita kalau kita sabar. Allah sayang, Allah kasih ujian. Kita sabar, dosa berguguran. Sakit, berguguran dosa kalau sabar. Digosipin orang, berguguran dosa kalau sabar. Malah pahala dia ke kita, dosa kita ke dia, kan cuan. Cuman sampai nggak pikiran kita ke sini. Itu masalahnya gitu loh. Kita kalau digosipin orang, difitnah orang, gerasa gerusuk. Karena point of view kita, cara pandang kita bukan cara pandang akhirat. Tapi kalau cara pandang kita, cara pandang akhirat, ketika kita dikhianati, dizolimi, kita tenang, kita untung, Bu. Cuma coba kalau kita nggak tenang. Misalnya Bu Raja dengan Ibu apa? Bu Yuli menggosipkan saya. Saya untung atau rugi? Saya untung kalau saya sabar. Pahala mereka buat saya, dosa saya buat mereka. Masalahnya kan saya nggak ngerti, nggak ada ilmunya. Saya gosipkan pula mereka ke satu kampung. Woi, Bu Raja tuh jahe rupanya mah. Woi, Bu Raja tuh jahe, woi, Bu Raja tuh jahe. Bu Raja tuh jahat. Dia gosipkan saya cuma berdua. Saya gosipkan beliau ke satu komplek. Yang untung yang mana? Dia. Paham maksudnya nih? Nah, ini hati-hati. Jadi harus paham ini. Apa yang ada di pikiran saya berikan kepada ibu-ibu semua. Harapan saya sama gitu loh. Nah, jadi dengan kita sabar, kita itu gugur dosa-dosa kita. Lah pertanyaannya, kenapa dosa itu harus gugur saja? Dosa kita itu harus gugur di dunia, Bu. Karena kalau dosa kita tidak gugur di dunia, Allah akan gugurkan saat sakaratul maut sakit. Allah akan gugurkan dengan pedihnya siksa kubur. Allah akan gugurkan dengan pedihnya padang mahsyar. Allah akan gugurkan dengan pedihnya api neraka. Ibu mau di mana? Digugurkan dosa di dunia dengan ujian atau di neraka? Di dunia, Bu. Jadi gini, Bu. Kita kalau nggak salah udah pernah bahas amalan penggugur dosa. Itu penting, Bu. Lakukan itu biar dosa kita gugur. Karena nanti di akhirat kita hanya akan ada dua pilihan, Bu. Yang pertama, raudhatan min riyadil jannah, taman-taman surga. Yang kedua, ghufratan min hufarin niron, lobangnya api neraka. Jadi neraka tuh berlobang. Ya, lobang pertama keraknya api neraka, lobang kedua nerakanya, lobang ketiganya pintunya neraka. Kita cuma dua aja, neraka, surga. Saya akan jelaskan. Bu, kalau kita tidak diuji di dunia, tidak beramal di dunia, dosa kita tidak berguguran di dunia, pertama kita akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Sakaratul maut itu sakit. Makanya orang yang meninggal itu tidak ada nengok ke kiri ke kanan. Mereka nengok ke atas semua. Kecuali orang meninggal saat sujud. Gak ada takutnya dia karena dia lagi sujud. Tapi kalau meninggalnya saat terbaring sakit, dia nengoknya ke depan. Kenapa? Karena dia tahu ada malaikat yang akan segera mencabut nyawanya, yang tegak di atas ubun-ubunnya. Dan dalam posisi za'an, ini sakitnya luar biasa. Makanya baca doa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil. Semakin banyak dosa kita, semakin sakit sakaratul maut kita. Tujuannya apa? Allah ingin meringankan nanti kita di neraka. Paham sampai sini? Saya cepat kali enggak? Enggak? Iya? Enggak? Biasa aja ya. Alat terbiasa lama ya. Metik enggak ada kopling loh. Saking seriusnya. Nah, sakitnya sakaratul maut ini luar biasa. Makanya baca doa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil. Ya Allah, mudahkan aku dalam menghadapi sakaratul maut. Saya pernah punya teman sakit pankreatitis, lumut di perutnya, dimasukkan selang ke hidungnya, lumut keluar berbentuk dalam ember-ember. Itu sakit ringan bagi dokter, sembuh, banyak orang sembuh. Tapi apa yang dia lakukan saat saya jenguk dia? Saya rapikan selimutnya, apa kata? Jangan Nel, sakit. Kena selimut aja perutnya sakit. Saya jadi terbayang tentang satu dalil sakitnya sakaratul maut, kena selimut aja sakit. Makanya memandikan jenazah itu pelan-pelan, sisa sakitnya masih ada. Itu saking sakitnya sakaratul maut. Karena selimut aja sakit, Pak. Makanya mandikan jenazah itu pelan-pelan. Kena selimut sakit, apalagi kena tekanan tangan orang. Makanya mencium-cium jenazah itu tidak terlalu disyariatkan. Kalau enggak usah, enggak apa-apa. Sakit. Dah, apakah masuk surga, Bu? Enggak. Masuk surga langsung enggak? Panjang gaji kalau Bu, sok pagi wak pulang.
Yang kedua, kita akan dimasukkan ke dalam kubur berhadapan dengan siksa kubur. Siksa kubur itu dalam berbagai macam asar dijelaskan bahwa siksa kubur itu ibarat ada orang yang akan ada malaikat yang akan selalu memukul kepala kita. Dan liang lahat itu menjepit badan kita. Dan bumi diturunkan ke bawah sampai kita terjepit sejadi-jadinya. Dan itu setiap hari. Dan malaikat hanya berhenti menyiksa kita saat hujan lebat, saat didoakan oleh orang yang hidup, saat hari Jumat, puasa, dan sebentar, dia ada 5. Hujan lebat, 5 kali sholat, Ramadan, Jumat, dan saat didoakan orang. Berhenti malaikat. Selebih itu disiksa terus. Seberapa sakit siksanya tergantung sisa dosa yang tadi tidak diuji. Yang hidupnya ngangak-ngangak gak mau diuji itu. Pertama sakit sakaratul maut. Kedua saksi sisa kubur. Ini mau kita lanjut gak nih? Lanjut? Ngapain kita lagi? Masuk surga? Belum. Kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Apa itu padang mahsyar? Padang mahsyar itu mahsyar. Padang tidak ada batas. Di dalamnya akan ada yaumul hisab, hari perhitungan. Nama lainnya yaumul mizan, hari pertimbangan. Di situ akan ditimbang amal baik dan amal buruk kita. Di padang mahsyar kita akan diterbangkan buku catatan amal kita. Buku catatan amal itu diterbangkan. Bukan diambil mengantri. Diambil ngantri, ngambil. Enggak, diterbangkan. Ketika catatan amal itu diterbangkan, maka ada beberapa orang yang mengambilnya satu. Ada yang mengambil dengan tangan kanan. Dan itu berarti amal baiknya banyak. Kedua, ada yang mengambil dengan tangan kiri. Berarti amal buruknya banyak. Ketiga, ada yang mengambil dari belakang. Nengok catatan amalnya dia mau dong, saking buruknya amalnya. Saya udah bawa catatan amal saya, pura-puranya saya. Ternyata banyak buruknya banding elok emang. Oh, ternyata amal kebaikan saya ada yang baik 50%, yang buruk 50%. Disitulah innallah ahkamul hakimin. Allah hakim yang paling adil. Saat itu kita akan saling menuntut. Tidak perlu orang tua, tidak perlu anak, tidak perlu ustadz. Mau dia anak, akan kita tuntut kezoliman mereka untuk pahalanya masuk kepada catatan amal kita, memperjuangkan surga untuk kita. Apa yang kita saling menuntut? Satu, jual beli. Orang-orang yang jualan tidak amanah, semua pelanggannya nanti akan meminta kebaikan dari dia. Kau dulu nipu, sini duit. Kau dulu nipu, sini kebaikan. Kau dulu nipu, sini kebaikan. Yang kedua, sewa menyewa. Menyewa, lari tengah malam. Di akhirat, kamu dulu lari dari rumah saya, tengah malam, sini amal kebaikanmu. Lumayan, untuk menambah catatan amal kebaikan. Janji yang tidak ditepati. Hati-hati mak, tak maaflah semua anak. Mak beli gula-gula cucu mak, iyo sampai kini ndak ibu balian doh. Minta maaf, dituntut. Pinjam meminjam, pentul orang tuh balikkan, rantang orang di rumah tuh balikkan. Jilbab orang tuh balikkan. Ini kadang-kadang kita mau ke kamar mandi, di sini sendal kita di situ, kita mau kamar mandi pinjam sendal orang. Bu, pinjam ya bu, yo, orangnya enggak ada. Nah, itu hati-hati itu, tidak memenuhi akad tuh. Jangan. Karena pinjam meminjam tuh ada orang yang dipinjam, ada barang yang dipinjam, ada barangnya, ada orang yang meminjam. Ghibah menggibahi. Ghibah menggibahi. Orang yang menggibahkan kita, nanti kita ambil. Ngomongin saya, sini. Ngomongin saya, sini. Ngomongin saya nih, sini. Makanya kurangi membicarakan hal yang bukan urusan kita. Karena di akhirat kita tetap akan diminta pertanggungjawaban.
Artis cerai ditampilkan di sosmed, ibu komen, Masya Allah, tidak menyangka dia begitu. Mana ada, nggak boleh kayak gitu. Kalau ada orang udah salah, Allah buka aibnya, jangan kita pula menyusahkan dia dengan menggosip-gosipkan dia. Bayangkan kalau itu kita, siapa yang pernah mengajarkan seperti itu? Rasul tidak pernah mengajarkan itu kepada kita. Ustadz poligami, ibu yang pening kepala. Istrinya biasa-biasa aja, ibu yang heboh. Sekarang gibah itu bukan cuma di mulut, di kolom komentar. Itu diminta pertanggungjawaban. Biar orang yang tidak punya ilmu melakukan itu, orang berilmu tidak boleh. Hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama kita dengan orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan gitu loh. Ibu siapa yang mau bicarakan? Mau ibu Jokowi kayak, mau artis cerai kayak, artis selingkuh kayak, itu bukan mainan orang yang beriman. Itu bukan mainan orang beriman. Ada kawan kita dibuka aibnya oleh orang. Kita bukannya malah mendoakan dia, menyuruh dia berubah, malah kita pula yang menjelek-jelekkannya. Jahat gak tuh? Maka kalau dia teman kita, ternyata nih dibukalah aibnya, entah apa lah ya kan, dia pencuri atau dia tukang tipu atau dia jalan sama suami orang, panggil dia, kamu terbuka loh aib kamu, lain kali kamu hati-hati, segera berubah, bertaubat, yang itu gak usah pikirkan, kamu lanjutkan kehidupan kamu. Itu kan mantap. Ini enggak, ternyata engkau ya selebeu. Mana ada kita gak punya aib? Ini semua kita yang duduk di sini punya aib. Andai Allah buka aib kita, gak mau kita kumpul, Bu. Tapi tidak semua orang mengerti. Nggak bisa menahan gitu. Dosa itu kan cuma menahan. Pengen marah suami, tahan. Pengen gosipin orang, tahan. Pengen marah, tahan. Pengen fitnah orang, tahan. Menahan aja kok susah. Diam aja udah. Saya gemes ini. Kan cuma nahan. Dosa itu kan cuma menahan loh. Pengen keluar rumah pakai baju KTB, buang sampah, tahan. Pakai jilbab. Kan cuman menahan. Kok susah banget gitu loh. Bukan ibu-ibu tuh jauh sana tuh. Pengen komentar nih ada pejabat korupsi, tahan. Hanya menahan saja kok. Gitu. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita akan diminta pertanggungjawaban. Mata kita akan bicara di akhirat. Jari kita akan bicara apa yang kita ketik. Lidah kita akan berbicara, langkah kita akan berbicara, tangan kita akan berbicara. Payah Bu di yaumul hisab. Makanya Bu, kalau saya boleh milih, ibu silahkan berdosa. Gak apa-apa Bu, tapi jangan dosa dengan manusia. Mau dosa dengan Allah, suka hati Bu. Allah itu maha penerima taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang yang bertaubat. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampunkan semua dosa kita. Bahkan Allah ganti kejahatan kita dengan kebaikan. Buatlah dosa, tapi jangan dosa dengan manusia. Karena dosa dengan manusia ada padang mahsyarnya. Kayak suka tegang kayak gini, pulang aja lah saya lagi deh. Ya. Ini solusinya. Ini lagi ceramah nih. Solusinya ya di ujung nanti. Oke, paham ya? Ini kan kita bicara ujian, nanti ada kaitannya. Nah, solusinya gimana? Dengan manusia tuh jangan berdoso-doso. Tahan. Bu. Tidak semua sakit hati harus diungkapkan Bu. Tidak semua kekecewaan harus didengar orang. Tidak semua kemarahan harus kita muntahkan. Kadang-kadang kita bisa menahan, itu lebih baik. Imam Syafi'i pernah berkata, orang beriman itu orang yang mampu membalas setiap keburukan. Tapi dia memilih menahan, dan itu lebih baik. Apa sih yang kita gak bisa balas di dunia ini? Misalnya ada orang zalim sama saya. Masa saya gak bisa balas? Bisa saya balas. Tapi kata Imam Syafi'i, tapi dia mampu menahannya, tempatnya di surga.
Ibu dizolimin orang, ibu bisa balas. Ibu kejar ke rumahnya, ibu buka juga rahasianya tuh. Ibu buka kartu asnya, bisa nggak? Tapi ngapain? Kita orang beriman, tahan kata Imam Syafi'i. Nggak usah. Kita yang paling menang tuh bukan yang paling besar suara, bukan yang paling hebat dari perdebatan, bukan yang paling hebat dalam perseteruan, tapi yang mampu menahan perdebatan itu. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan orang-orang yang dalam perdebatan dia tahu dia bisa memenangkan perdebatan, tapi dia memilih menghindar untuk tidak menjatuhkan lawan, tempatnya di surga. Makanya tidak boleh berdebat. Apalagi sesama ulama ini debat ini, ulama ini debat ini, dilawan, nggak usah. Malu kita. Orang Kristen suka, orang Islam bingung. Tahan aja. Oke Besti? Lanjut. Tadi udah diuji, udah kena siksa kubur, udah kena sakaratul maut, udah dibangkitkan di padang mahsyar. Sisalah ternyata 80% kebaikan saya. Karena gosipin saya udah saya minta semua, acak-acaknya gitu lah ya kan. Tinggallah 30%. Kita akan lewat jembatan ihdinas siratal Jembatan siratal mustaqim itu lebih kecil daripada bulu rambut, batang rambut. Bentuknya berkelak-kelok. Di setiap simpang akan ada malaikat yang setiap menjentik kita masuk neraka. Nanti ngomong sama Allah, Allah, neraka ya Allah, jentik, bam. Neraka ya Allah, jentik, bam. Maka yang 30% di neraka, ya 30% lah waktunya. Baru dia masuk surga, setelah dicuci dia. Pakai api, nggak pakai rinso. Yang 50% lebih lama, 70% lebih lama, ujungnya tetap masuk surga. Sekarang saya tanya, masih ada syafaat, tenang aja. Kalau kita udah masuk neraka, tapi masuk neraka dulu. Barulah nanti ada syafaat. Apa namanya? Siapa yang dapat menolong kita saat kita masuk neraka? Syafaat bisa mengantarkan kita di surga. Satu, dapat memberikan syafaat adalah orang yang mencintai karena Allah. Yang dapat memberikan syafaat adalah orang yang mencintai karena Allah dan saling menolong karena Allah di jalan Allah. Ibu apa tadi namanya Bu? Bu Yuli sama Bu Raja biar gampang. Bu Raja dengan Bu Yuli berkawan. Bu Raja masuk neraka. Contoh Bunda. Marah Bunda. Marahlah Bunda, takut saya Bu. Gantilah. Ibu-ibu apa Bu? Bu Neti. Takut saya. Lupa jangan pulang nanti. Contoh Bu Neti ya. Eri. Contoh Bu Neti masuk neraka. Contoh ya Bu. Bu apa tadi? Bu Neti masuk neraka, ini contoh aja. Bu Yuli masuk surga. Nanti di surga, Bu Yuli akan ngomong sama Allah. Ya Allah, mana temanku Neti? Temanmu itu masuk neraka. Ya Allah, mana mungkin ya Allah. Sementara dia dulu temanku yang mengajak aku pengajian ke Al-Wahidin. Mendengarkan ceramah Ustazah Nela Kece Badai. Kalau tidak karena Bu Neti yang ajak, saya tidak akan masuk surga. Karena sejak ikut pengajian Ustazah, berkat ajatan Bu Neti, saya bisa masuk surga. Nggak bisa Bu Neti itu masuk neraka. Nggak mungkin ya Allah. Dia dulu mengajak saya ke pengajian. Dia dulu yang WhatsApp saya. Dia dulu yang mengajak saya ke pengajian. Karena saya pengajian maka saya masuk surga. Kalau gitu ya Allah, biar saya aja masuk neraka sama Bu Neti. Tapi Allah sayang dengan penduduk surga. Apa kata Allah? Oke. Kamu di surga aja. Bu Neti masuk surga. Syafaat. Bisa Bu Raja. Contoh kita berdua. Kita nih rame nih. Ustazah Nela masuk neraka. Jemaahnya masuk surga. Nanti jemaah bingung. Mana Ustazah Nela? Di surga gak ada. Ustazah kalian tuh masuk neraka kata Allah. Mana mungkin ya Allah Ustazah kami masuk neraka. Karena tausiahnya kami jadi berubah. Karena tausiahnya kami lakukan puasa sunnah. Karena tausiahnya kami rajin sholat sunnah. Karena tausiahnya kami rajin nutup aurat. Karena tausiahnya kami lebih sabar. Gak bisa Ustazah kalian tuh masuk neraka. Ya Allah, kau pisahkan kami di dunia. Berfoto sama Ustazah itu aja payah di dunia. Kau pisahkan pula kami di surga. Itulah istilahnya kan. Kami rindu dengan Ustazah kami. Gak bisa.
Oke ya Allah, kalau gitu kami sama ustazah aja di neraka. Jangan, kata Allah. Saking Allah cintanya dengan penduduk surga. Ustazah kalian masuk surga. Atau sebaliknya, ustazah masuk surga, jemaah masuk neraka. Nanti saya akan bilang sama Allah, kalau saya masuk surga, ya Allah mana jemaah saya, jemaah wahidin. Jemaah kamu itu masuk neraka. Bagaimana mungkin itu jemaah saya masuk neraka ya Allah. Sementara pas saya pengajian mereka ngangguk-ngangguk ya Allah. Pas saya pengajian mereka duluan datang, saya terlambat terus ya Allah saking semangatnya. Hujan badai mereka datang ya Allah. Gak bisa. Jemaah kamu tetap masuk neraka. Dia memang dengarkan pengajianmu, tapi habis pengajian dia bergosip. Dia memang dengarkan pengajianmu, habis pengajian dia karaokean berjoget-joget. Dia yang di jauh sana bukan sini. Ya, dia memang dengarkan pengajianmu, tapi setelah itu dia mari-aria suaminya di rumah. Ya Allah, bagaimanapun mereka ya Allah, karena mereka saya masuk surga. Bayangkan kalau saat itu mereka nggak mau dengarkan dakwah saya. Bayangkan kalau mereka kemarin nggak ada datang ke masjid. Kalau mereka nggak mau angguk-angguk saat saya ceramah, tentu saya tidak bisa bertausiah. Saya masuk surga karena wasilah mereka. Kalau gitu saya gabung dengan mereka di neraka. Apa kata Allah? Jangan. Maka jamaah kamu masuk surga semua. Jangan remehkan pertemanan dengan orang yang beriman. Orang beriman mendatangkan syafaat. Sementara mak kandung kita belum tentu mendatangkan syafaat. Maka cintailah kawan-kawan majelis taklim. Ini kawan yang paling real. Bukan mak kita yang paling real. Bukan bapak kita yang paling real. Karena bisa jadi dia tidak menunjukkan kebaikan kepada kita. Betul? Nah kan kayak itulah istilahnya. Apalagi yang kedua. Dapat mendatangkan syafaat anak yang lahir tapi keguguran. Kau pisahkan kami di dunia dengan ibu kami. Sekarang kau pisahkan pula kami di surga. Mana ibuku aku rindu dengannya. Anak bayi kecil. Paham? Ini hadis sahih. Siapa lagi yang dapat memberikan syafaat? Terakhir adalah Rasulullah. Kalau kita rajin bersolawat, rajin menyantuni anak yatim, rajin bersolawat, maka Rasulullah akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan pertolongan kepada kita. Siapa yang sering bersolawat? Tuh Bu Raja sering solawat, tuh Bu Ketua Wahidin sering solawat, tuh itu aku berikan syafaat ya Allah. Dapat orang dalam lah istilahnya, masuk ke dalam surga karena syafaat dari baginda Nabi. Karena rajin-rajin sholawat 1000, 2000, 3000. Jangan 733 taruh. Ya kan? Nah cuman kalau 33 itu kan pakai jari bisa. Kalau dia 100, 200 harus pakai cincin tasbih. 1000, 2000 supaya dapat syafaat. Biaumillah. Baru masuk surga. Intinya apa? Intinya sabar kalau diuji. Kalau diuji tidak sabar, lewatilah yang tadi semua. Tapi kalau kita udah diuji dengan sakit, diuji dengan kesulitan, lakukan amal yang menghindarkan dosa, lakukan amal seperti wudhu, puasa, sunnah, berguguran dosa-dosa kita itu, sehingga menuju surga itu kita gampang, Bu. Oke? Jangan diuji sedikit baru bertengkar dengan suami orang Medan kasar, buat status langsung. Memanglah aku istri yang terzolimi, mana-mana status curhat. Nggak sabar, nggak tabah. Padahal ujian tuh sedikit, kita aja bisa besarkan. Mana mungkin Allah kasih ujian yang kita nggak mampu. Bedanya ujian di sekolah. Ujian di sekolah, belajar dulu baru diuji. Di dunia, ujian dulu baru belajar. Kalau ada apa-apa yang terjadi pada diri saya selalu merasa bahwa Allah tidak akan mungkin zalim sama saya. Maka kita jadi tenang aja. Semua yang Allah kasih ini udah Allah takar. Kalau Allah zalim sama kita bertentangan dengan sifat rahimnya Allah. Bertentangan dengan sifat Allah Maha Pengasih. Oh, Allah mau nyiksa ibu yang gak mungkin, Bu. Allah mau bikin ibu hancur yang gak mungkin, Bu. Allah mau bikin ibu menderita gak mungkin. Apalagi orang beriman gak mungkin Allah seperti itu. Ya, gak mungkin. Oke? Clear? Selamat merenungkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ala hazihinnya Al-Fatihah. Ada yang nanya nggak? Ya.
Batas sabar itu batas keimanan. Suami bikin kita sakit hati, tenang, sabar, diam, lupakan. Minggu depan sakit hati lagi, tenang, sabar, diam, lupakan. Minggu depan sakit hati lagi, tenang, sabar, diam, lupakan. Selanjutnya bikin sakit hati, tenang, sabar, diam, lupakan. Rupanya 2 bulan keluar juga ibu. Udah 2 bulan aku sabar ya bang. Diam aku selama ini. Kau ndak berubah juga bang. Udah ku tahan-tahan nih bang. Itu berarti nggak sabar. Itu cuma menunda kemarahan. Batas sabar itu batas iman. Bu, selagi tidak berefek pada kehidupan kita, lupakan, jangan dipendam, bebaskan. Tidak usah menaruh harapan banyak pada manusia. Fokus ibu-ibu yang sudah usia-usia 70, 60 nih gimana mati masuk surga. Tidak usah fokus, anak kok gak datang ke rumah ya sedih, gak usah. Bu. Kok penantu gak datang-datang ya, gak peduli dia sama saya, lepaskan bu. Gak usah menaruh harapan pada manusia. Kok saya udah baik dengan teman saya, dia balas buruk ya, lepaskan bu, lepaskan. Ikhlaskan setiap air mata yang menetes itu. Ikhlaskan setiap harapan yang gak jadi kenyataan itu. Lepaskan bu. Gimana kita ini berzikir, belajar, ketemu orang-orang soleh, baca Quran, lepaskan. Gak usah dipendam. Gak perlu juga itu. Karena tugas kita kepada anak udah selesai. Adapun balasan kebaikan kita kepada anak, Allah akan balas dengan jalan yang lain. Lepaskan, ikhlaskan. Lepaskan. Paham? Sehingga sabarnya itu mumtaz, sempurna. Nah, kenapa ibu masih nyimpan? Karena cuma disimpan. Sabar itu menghilangkan semuanya, hilangkan. Harapan sama manusia nggak usah terlalu besar. Wah kan pertanyaan Ustazah, mak saya udah saya bantu tapi dia kayak gini, lepaskan. Kakak saya udah saya bantu tapi dia kayak gini, lepaskan. Karena yang membalas bukan dia, yang membalas Allah. Seperti itu. Mulai sekarang harus restart. Ibarat handphone, restart. Kosongkan memorinya. Nggak boleh punya harapan yang terlalu besar dengan manusia. Sekalipun kita kepada orang tua, sekalipun orang tua kepada anak. Ini anak udah dididik kok gak datang lah ya, kok gak menelpon dia. Lepaskan, ikhlaskan. Cinta orang tua kepada anak itu memang luar biasa bu. Saya dakwah ke panti jompo, panti lansia. Saya selalu bilang sama mereka, bu, bapak di sini senang-senang sama kawan, olahraga, makan pagi, makan bubur, tak santai, main di panti ini. Jangan pernah iri dengan orang yang di luar dengan anaknya. Belum tentu juga dia nyaman dengan anaknya. Kadang-kadang di area-area juga anaknya. Tapi apa yang terjadi? Setelah kita kasih bantuan, apa yang terjadi? Saya enggak sekali 2 kali lihat. Setiap dikasih bantuan dia pergi ke pagar. Rupanya di pagar udah ada anaknya menunggu bantuan itu. Dikasihnya sama anaknya. Enggak percaya bu, coba tes lah. Cobalah ibu pergi. Awahidin tuh. Tapi bukan untuk itu niatnya. Setelah ditanya, ya untuk itu. Tuh anak, kami sini udah ada makan gratis untuk anak kami. Padahal anak yang mengantarkan dia ke sana. Lah sekarang saya tanya, posisi ibu lebih baik dibanding mereka di dalam? Lebih baik. Makanya jangan terlalu banyak berharap. Bangun ibu tahajud, sholat subuh, itikaf sampai syuruk, bikin sarapan, sholat duha. Jam 10 ada pengajian, ibu sholat zuhur, lalu siang. Ibu asar, datang ke masjid, pengajian sampai maghrib. Habis maghrib menjelang isya, tetap di masjid. Habis isya ibu tidur lebih awal, bangun tahajud. Gitu aja kan. Udah gitu aja, tidak ada orang beriman tuh nggak tenang hidupnya. Karena dia menambatkan sesuatu kepada Allah, tidak ada harapan dengan manusia. Maka orang yang tidak punya harapan pada manusia, jangan coba-coba. Dia dibenci, dia nggak akan peduli. Dia disukai, dia nggak akan bangga hati. Karena manusia bukan standarnya. Dia dibenci, dia nggak peduli. Dan ingat, orang ini kalau disakiti oleh manusia dia bisa tinggalkan kapan aja. Dia nggak butuh siapa-siapa, yang dia butuhkan adalah Allah. Harus sampai ke posisi seperti ini karena ini orang yang paling ngeri bu. Yang dia tidak bersedih hati dengan manusia. Oke? Bisa latihan pelan-pelan, insya Allah.
Cukup ya. Ala hazihi niyah al-Fatihah.